bertemu, cuma beda-beda tim dulunya. Nah, kalau yang cerita sekarang pasti bakal berbeda juga. Tapi ternyata yang bentrokan gak cuma di arah Gergopol, tapi bahkan di arah atas Rozok sudah mulai berperang kali ini. Di mana Ciano bakal naik ke bagian atas. Belum ada pertemuan yang benar-benar barbar. Tapi kalau kita perhatikan tadi di kill feed sudah ada satu pemain yang dipulangkan ke arah lobby. Wow, 3 pemain bakal menuju ke bagian lantai 2. Sementara 2 pemain dari Sulut berada di bagian rooftop. Satu sudah mulai ke arah tangga, bakal di-happy berarti begitu aja. Tapi wow, sungguh mengejutkan ternyata S12K yang ada di tangan menyambut pemain-pemain yang ada di arah tangga tadi. Betul, kita bakal kayaknya juga McLaren nggak bisa parkir pinggir nggak jalan. bisa ya? Nggak bisa. So, kita bakal memperhatikan lagi karena sudah mulai ada baku tembak. Ada tim Maluku nih yang udah mulai ditembakin sama daerah Sulteng ternyata. Namun belum ada satu pemain yang knock. Wow, malah dia berhenti di tengah jalan karena mobilnya sudah mulai berasap. Ini berbahaya banget dan langsung terknock out karena efek ledakan dari mobil yang dikendarai Reksa. Terkapar lemah, bukan malah di arah yang lain ternyata dari NTB sudah mulai terspot. Bertarung kelas combat kali ini bakal ternyata Capo yang berhasil ditumbangkan bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby bertemu dengan tim Papua. Barbar banget main-mainnya. Betul, ini benar barbar banget mencari point kill juga. Kita bakal kayaknya juga dari tim Papua tampaknya langsung mengitari tim NTB. Yang langsung ditabrak oleh 2 bagi sekaligus. Gokil, emang setupnya rapi banget. Bahkan langsung ada jump shoot ternyata yang masih bisa dikontrol dengan sangat baik oleh pemain-pemain dari tim Papua. Satu pemain kembali ditumbang, kali ini bermain Jiggle. Jump shoot yang gagal dari tim Papua. 1 orang demi 1 orang sudah berhasil diamankan. 2 pemain berjalan menuju ke bagian kompon ini. Dan Erwan sudah mulai melakukan proning touchdown dia. Tapi 1 pemain tertinggal di arah belakang. Masih ada spray yang komit. Tapi ternyata 1 kembali tumbang dari pemain NTB. Lautos tipis saja granatnya berusaha untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi kali ini granatnya tidak berhasil mendapatkan finishing point ke arah 1 pemain Papua yang sedang terknock out di arah Broken Wall. Revive pun berhasil diamankan kali ini dari seorang Ghidorah yang sudah bermain di luar Broken Wall-nya. Ada double pick yang dilakukan bahkan triple pick. Sepertinya ini bakal menjadi akhir dari NTB karena mereka di-push dari berbagai sisi. Ini tim barbar banget. Tim dari Papua langsung mendapatkan 6 kill di awal. Tapi lihat pindah lagi, fight lagi. Di mana kita bakal kali ini dan Maluku fight dengan tim Kaltara. Tembakan dilontarkan dan tampaknya Zurax bakal ditumbangkan. Tapi trading pun langsung dilakukan juga oleh tim Maluku. Di mana Reksa knock untuk kedua kalinya. Betul, dia nggak ngelihat ada satu pemain ternyata yang berada di bagian high ground sebelah kiri. Lengah ternyata, satu dipulangkan dengan instan ke arah lobby. Sudah mulai dimasak, granatnya bakal dilemparkan menuju ke bagian dari Shake-nya. Apakah ini bisa memberikan damage? Namun ternyata tidak. Mereka bermain di pinggir zona yang ketiga. Lemparan granat berikutnya tapi ternyata ada spray through the smoke. Di sisi yang lain berhasil mendapatkan 1 per 1 pemain. Almari knockout untuk yang kedua kalinya. Dan zona sudah mulai menghimpit. Kali ini Raven akan berada di bagian sebuah lempengan. Dan ada 1 flank yang segera dilakukan. Ternyata Raven berada di posisi yang kurang tepat. 1 tumbang dari tim Maluku. Tapi lihat dari tim Kaltara mereka punya posisi yang cukup enak tapi hanya menyisakan 1 player lagi. Geo kali ini masih bertahan juga menghadapi 2 pemain dari tim Maluku. Raven masih pelan-pelan merangkak menuju ke arah teman-teman yang dapat diselamatkan. Kali ini zona pun pindah cukup jauh nih kayaknya. Zonanya juga prim banget itu, hampir aja knockout 1 pemain dari Maluku yang ada di bagian lower ground. Dan akhirnya kali ini berhasil diselamatkan tapi batu yang ditempatin sudah mulai terspot. Gio langsung melemparkan granat tanpa dimasak lama. Punggungnya kelihatan, ada spray dengan menggunakan M4 dan juga scope 4-nya. Namun Gio masih belum bisa mendapatkan 1 knockout tambahan ke arah tim Maluku. Gio last man standing dengan 1 kill sudah mereka bawa pulang. Kali ini masih bertahan dan ingin mendapatkan placement terbaik untuk tim mana tadi? Kaltara. Gio dengan seberang pulaunya. Wah, 3 tim masih di bagian utara dong. Ini di dekat Yasnaya bakal chaos banget. Oh my god, Kens langsung diamankan begitu saja. Bahkan UAS yang ingin memberikan follow up pun memutar balikan kendaraannya malah menjadi mimpi buruk untuk Kaltim karena mereka kehilangan 2 pemain mereka di waktu yang tidak terlalu lama. Betul, tapi kita bakal lihat dari Bali pun sudah menemukan sama danaunya Yasnaya. Ini ladang yang open field banget dan ternyata bakal menjadi saksi untuk match yang pertama. Bakal ada spray down dari arah bawah, ternyata dia nggak ngelihat sama sekali, langsung di knock out begitu saja. Ini permainan bagus banget dari tim Kalteng. Mereka masih bisa bertahan walaupun Andrew sedang terknock out. Ya, kita bakal juga dari seorang Eros bakal maju ke depan, tapi depan dia sudah ada musuh yang bertahan di lower ground. Tepat seberang dengan 1 player dari tim Kalteng juga. Ada granat yang dilempar ke bagian dalam dari rumahnya, tapi dari seorang Eros masih mendapatkan sebuah hiding spot yang bagus banget. Bakal dilempar kartu granat berikutnya dan ada Lautos tipis. Itu granat yang matang ternyata. Dansel berhasil mendapatkan 1 pemain.
Eros langsung terknockout di bagian dalam dari rumahnya. Sementara di sisi yang lain ada yang termakan oleh Blue Zone. Ini membuat Danzel akan lebih percaya diri untuk naik ke bagian atas. Tapi dari bagian belakang ternyata dia ditembak dan terknockout. Threat knock terjadi. Ya, kita bakal lihat dari tim Kalso tampaknya bertahan hanya dengan Hexo. Seorang diri bertahan melawan 3 anggota dari tim Kalteng. Tapi kita bakal lihat dari Babu Sao harus bertahan. Ditembaki juga dari jarak jauh dan ini membuat dia sulit untuk bergerak dengan bebas. Yes, ini apalagi posisi mereka itu ada di bagian utara bro. Ini area-area yang cukup besar akan ditinggalkan oleh zona yang sekarang. Zona yang kelima otomatis harusnya ya kalau dia di utara kayak gini perangnya di ujung dari play zone yang keempat. Bertahan dengan para anggota mereka, cukup center, punya posisi yang enak, tapi ingat posisi yang enak adalah tempat yang diincar juga oleh tim-tim lain. Betul, dan ada lemparan granat, what a nice nade dari seorang Kingsley. Dapetin satu pemain dengan predict nade yang bagus. Itu knock end di sungai ya. Itu knock end di sungai. Betul. Tapi dia bakal pindah juga kali ini ke arah Soulcell dan juga Sultra. Dimana Ghost harus bertahan dengan nyawa cukup sekarat kali ini dan harus bertahan menghadapi bom-bom dari tim Soulcell. Tapi lihat, bom lemparan langsung mengenai lawan yang berada di seberang jalan. Ya, tapi perang masih terjadi. Sulsel mau bergerak ke arah mana? Itu granatnya matang banget di depan mobilnya dan langsung berpindah. Salmon berhasil lolos dari panasnya granat pemain-pemain yang berada di bagian seberang. Dan sepertinya Sulsel tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka harus puas di posisi ke-12, ke-12. 11 tim tersisa kali ini. Sementara Andrew masih berada di posisi yang sama bahkan Saling melihat. saling menatap kali ini dengan seorang Babu Sawi. Mungkin ini mengartikan bahwa dia itu agresif banget. Artinya mabuk kalau di kamus. Iya. Iya kan ya? Iya betul. Artinya mabuk. Gue pernah denger soalnya. Gue punya temen daerah sana tuh yang sering ngobrol kayak gitu juga soalnya. Oke. Ternyata artinya mabuk. Mungkin dia menganut pahamnya Bruce Lee. Yang agak teler-teler gitu, main jadi lebih kira Bruce Lee ya? Rock Lee. Emang Rock Lee ya? Itu kan di anim, kalau di filmnya juga ada yang agak teler-teler gitu. Tapi daripada kita makin ngaco ya, mendingan kita fokus lagi ke arah gamenya. Karena NTT sudah mulai berperang, kali ini bertemu dengan Sulteng, di mana ada Adiba yang sedang melakukan proning, last man standing, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 10 tim tersisa kali ini, Babu Sao masih di posisi yang sama. Ini airnya berkah banget kayaknya buat mereka ya. Karena mereka di air pun masih bertahan di top 10 dengan jumlah pemain yang hanya menyisakan satu saja. Betul, ini air menjadi berkah bagi tim-tim yang turun di air terlebih dahulu. Dan juga dari tim Gorontalo punya compound terenak di zona kali ini. Benar-benar tercover dari arah tembakan satu angle. Tinggal fokus ke belakang mereka aja. Dimana tim-tim lain bakal coba menubruk compound mereka. Gue baru mau bilang tadi sniper towernya bagus. Tapi ternyata pas gue lihat di arah minimapnya itu sniper tower udah gak masuk ke bagian zona ke-6. Pas di ujung luarnya ya. Pas banget di ujung luarnya dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak, akan ditinggalkan satu pemain dari Sulbar, sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Tinker langsung bergerak maju ke bagian dalam zonanya dan Gorontalo paling enak seperti yang udah dibilang sama Wolfie. Betul, mereka tinggal nunggu aja, tinggal fokus ke belakang, nggak pastikan nggak ada yang nabrak mereka, sisanya tinggal menunggu next zone aja. What? Ada satu lagi yang bertetangga. Itu bisa kill-killan bro. Nah, itu maksud gua. Tembakan dalam air itu dia. Itu gue main takut pas kalau lagi healing di bawah laut. Tiba-tiba ada mobil nyemplung sebelah gua. Itu ketahuan dia sering nontonin PMPL tuh. Di PMPL kejadiannya banyak banget soalnya. Betul, dia udah hafal dengan strategi yang dulunya spesial sekarang menjadi hal yang biasa. Betul, ini kayaknya pro player udah mulai mencari strategi-strategi lain ya. Yang harusnya bisa mereka kulik lagi supaya nggak ketinggalan zaman. Makin banyak ya perkembangannya loh. Oke, kita bakal lihat juga dari tim Gorontalo bakal spray down ke arah depan dan kill kelima telah dikonfirm oleh tim Gorontalo. 5 kill memasuki top 12 kali ini. Yes, yang jadi penentuan top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Top 5. Oke, dan sepertinya ditembak dari sebelah kanan yang di mobil ternyata Tinker masih bisa mengatur setup dengan sangat baik. Akan ada Molotov juga yang dilemparkan oleh Average, salah satu Average. Pemain dari Gorontalo yang bertahan 6 kill sudah dibukukan. Ini legit banget untuk pemain-pemain dari daerah Gorontalo. Ya, kita bakal lihat juga dari Gorontalo tampak kehilangan satupun member mereka. Masih bertahan dengan 4 member mereka dan bakal harus tinggal menembak 2 tim lagi. Wow, ini udah kayak tinggal nyayur doang. Tinggal 3 tim yang tersisa. Mereka masih bisa bertahan. Bahkan dari NTT hanya menyisakan 1 pemain saja. Betul, bahkan dari tim Sulbar masih ada yang berenang-berenang aja kali ini ya. Yang berarti kemungkinan besar dia bakal out of the fight. Bakal coba untuk nunggu naik placement aja. Ya, bakal ditungguin dan langsung Barbar Gaming is real. Di-push ternyata sama seorang Kingsley. Bakal ada Jiggle. 2 pemain berhasil diamankan. Ternyata Kingsley mendapatkan poin tambahan untuk Gorontalo.
Setelah mereka bertahan, kali ini mereka bakal bermain barbar. Langsung ditabrak semua tim yang sudah diketahui posisi setupnya seperti apa. Betul, kita bakal lihat dari tim Gorontalo tampaknya dengan keunggulan anggota mereka sangat menekan langsung pergerakan lawan-lawannya. Dan bahkan dari NTT Ezio di belakang karena lobby dan satu member lain. Dan semua tiga member ke take down, tinggal satu member yang tersisa kali ini ya. Betul. Tapi kita bakal lihat tampaknya Gorontalo mengetahui bahwa ada orang lain yang berada di air dan Dicek. langsung dikejar. What? Mereka agresif banget dan tiba-tiba satu pemain dari NTT keluar dari tempat persembunyian dan berhasil mendapatkan satu orang, ingin langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi ada covering fire yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Gorontalo. Kali ini Kingsley tidak ingin melepaskan angle-nya ke arah last man standing dari tim NTT, dari daerah NTT. Ya, kita bakal kayaknya juga dari NTT tampaknya udah 3 lawan 1, ini udah fight yang sangat sulit dimenangkan untuk tim NTT. Betul, ini kalau ada granat kayaknya lempar aja kelar dah. Atau tungguin zonanya aja. What? Dapat satu lagi. Gokil, men. Gokil, ini gokil Pekuali banget. ini bener-bener sabar banget dia. Gaya permainan yang begitu sabar ternyata ditunjukkan oleh perwakilan dari NTT. Tinggal 2 lagi. Pekuali ya. Ya. Namanya Pekuali apa Jepekuali? Jepekuali. Jepekuali. Oke, 2 lawan 1. Dibakar, di molotov, diudek pokoknya. Blue Zone juga mepet. Wah, dia keluar dari smoke, tapi smoke tidak bisa menghalangi peluru panas dari pemain-pemain Gorontalo. Winner chicken dinner untuk daerah Gorontalo. Kill yang begitu banyak mereka dapatkan. Betul, bisa dibilang tadi mereka bermain Yang pertama kali ini dengan total poin 26. Ini killnya cukup banyak, 11 kill didapatkan oleh Gorontalo dan tentunya placement point seperti biasa di 15 poin. Untuk urutan kedua tadi NTT. jumlah looting yang gak terlalu banyak, scrappingnya banyak, yang berarti kita bakal melihat banyak tim clash di awal-awal ketika masih scrapping. Yes, kalau dilihat-lihat kayaknya dari gerakan-gerakan mereka sudah mulai mengamankan satu daerah tertentu. Ada yang turun di arah. Tapi belum sampai bertarung. Tapi kita ngomong bertarung, tampaknya NTB Neons udah ditembak juga dari depan, dari belakang, dari semua sisi. Langsung menembak ke arah Neons dan tampaknya nggak cuma Neons yang tumbang, tapi beberapa player-player lain pun sudah ikut tersungkur ke arah tanah Sunhawk kali ini. Yes, ini sayang banget tentunya buat NTB karena mereka terpotong jalur rotasi. Setelah mereka bakal bergerak, Salmon menuju ke arah satu angle yang sama. Mereka membongkar setiap pintu, tapi lihat dari Vin. Dia nggak mungkin nggak tahu ada musuh, karena dia hati-hati banget. Oh, 2 pick, double pick kan bisa langsung menuju. Bahkan Salmon pun hanya menerima cicilan damage, tapi ternyata Vin di bagian belakang tumbang. Berhasil mendapatkan satu tapi tidak untuk orang berikutnya. Yap. Dan kita bakal kayaknya juga tampaknya bos juga Vin dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan saat ini kondisinya berimbang 2 lawan 2 bersama dengan tim NTB. Pintu bakal dibuka, bakal dimainkan kali ini. Assalamualaikum. Sudah mulai ngintip, lane pick sedikit, ada granat yang dimasak, molotov juga bakal dilemparkan, menghentikan langkah. Dan ternyata bakaran yang masuk masih belum bisa memberikan cicilan damage. Dan niche yang dilemparkan hanya memberikan splash damage kecil ke arah Ghost. Betul, tampaknya bakal dari Ghost pun bermain yang sangat tenang, tidak panik ketika bom kolongnya. dilempar. Dan tampaknya Ghost pun masih mencari posisi lawan di mana. Tapi lihat, ada juga tim Gorontalo yang lagi nunggu hasil fight kedua tim ini. Wow, tadi pinter banget salah satu pemain dari NTB yang nembak dari bagian bawah rumahnya dengan melakukan proning ke arah Salmon. Tapi Salmon tidak ingin berdiam diri, step terus-terusan dibuat untuk memberikan distraction ke arah 2 pemain dari tim NTB. Capo kali ini yang berada di bagian balkon. Udah mulai ngepron lagi dan itu dia. Percobaan berikutnya dilakukan dan berhasil mendapatkan satu, namun trade knock pun terjadi. 1v1 situation kali ini antara Sultra dan juga NTB. Betul, akan nggak Ghost nge-rush atau akan nggak ada coba untuk nge-revive. Kita bakal lihat apakah dia bakal ngepron di bawah rumah juga sama seperti dilakukan oleh kelihatan. Capo. Tampaknya tidak, dan bakal saling ngadu revive. Apakah bakal healing atau bakal maju? Kita bakal ganti juga dari seorang Capo langsung menggunakan healing di mana Ghost coba untuk mencari posisi lawan. Itu beda cerita kalau misalkan tadi nggak ada trade knock. Itu gue yakin NTB bakal langsung ngeratain dengan sangat cepat. Dan Ghost sudah mulai melihat pergerakan dari Capo ditembak. Mau ditembusin ke arah pintunya tapi tertahan pintu yang begitu kokoh. Di Sunhawk kali ini masih belum bisa menembus badan pemain yang ada di seberangnya. Betul, kita bakal ganti flank yang terjadi juga di antara Salmon dan juga Capo. Di mana kali ini Ghost follow up, muter-muter lagi di rumah mencari posisi step dari seorang Capo. Dan dari sisi belakang muncul seorang Rafil yang langsung menumbangkan satu lawan dari tim Sultra. Ghost di belakang ke arah lobby. Betul, ini bakal bermain TPP sama-sama mengintip dari bagian luar dari rumahnya Capo. 1v1 situation langsung di spray, ternyata Salmonnya lengah. Digulung menjadi sushi sepertinya. Yap, kita bakal pindah juga ke tim yang jadi di game pertama kita ada Gorontalo yang langsung rotasi menggunakan motor. Tapi tampaknya di belakang dia juga muncul lawan yang langsung menumbangkan mereka. Ada Kalsel yang mengambil keuntungan dari suara motor yang cukup berisik kali ini di Sunhawk ya. Wah, mau dipacul ternyata.
Tapi masih ada backup Oh, ada fire, berdua. tapi ternyata Super juga berhasil diamankan. Kali ini 2 pemain terknock out dari tim Gorontalo, hanya menyisakan last man standing yang masih berada di bagian dalam dari rumahnya. Dan motornya diamankan oleh seorang Hexo. Langsung digerakkan motornya, tapi Danzel juga langsung melakukan push ke arah last man standing. 1 versus 2, spray dari luar masih berdansa di bagian dalam. Godek sana, godek sini, bermain di arah luar, ternyata kembali masuk ke bagian paling dalam. Tapi 3 pemain akan segera komit untuk melakukan fight. HP sudah sangat-sangat low. Apakah bisa bertahan? Sepertinya tidak. Langsung saja dibuat Tusun di posisi ke-15. Habis Ke arah zona, tapi bisa nyayur ke arah tim-tim di luar area zona. wow, dan Kalteng, satu pemain mereka ditugaskan untuk menahan 3 pemain dari tim Papua. Berani banget ini Andrew buat nahan 3 pemain dari Papua, tapi sudah mulai terspot. Granat dilempar, terpaksa mundur ke belakang. Andrew awas ditembak dari belakang, ternyata touchdown. Berpindah ke tempat yang lebih nyaman, lemparan granat masih belum bisa connect menuju ke arah seorang Andrew. Bertahan seorang diri, tapi ada granat yang bakal dilemparkan, meletup balon hijau. Andrew-nya terknock out, lemparan granat yang bagus dari tim daerah Papua. Kali ini Ghidorah langsung melakukan push dengan sangat-sangat rapi bersama dengan 3 pemain yang lainnya. Iya, Wow. wow. Juga tampaknya Papua R1 tertumbangkan, tapi belum sampai di end juga. Sementara Papua masih bertahan juga menghadapi lawan yang lebih dalam masuk ke area safe zone. Kalteng masih lompat-lompat, masih mencari posisi lawan, tapi kita bakal lihat Ghidorah masih coba untuk menyelamatkan seorang R1 yang dalam posisi knock. Itnar sih udah mulai ngeflank ke sebelah kanan dan sepertinya dari seorang Babusau dia nggak hanya memantau ke jalan itu. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Sulbar tampaknya masih bertahan dalam compound mereka. Tapi Kalteng harus menahan gempuran dari tim Papua yang tampaknya nggak pindah rotasi, tapi menghajar compound dari tim Kalteng kali ini. Wow, itu bener-bener langsung tabrak dan tertembak dari sebelah kiri. Membuat celah di kanannya terbuka. Papua tersandwich. Ada distraction dari tim lain yang benar-benar membuat mereka nggak fokus ke satu sisi. Sangat-sangat dirugikan dan sepertinya R1 akan bleeding out. Sementara 3 pemain Papua yang lainnya bakal berusaha untuk meretake compound milik Kalteng dan langsung dipush. Tapi happy birthday yang sukses. 2 pemain kembali bangkit, 1 berhasil diamankan. Double pick dilakukan dan Papua survive. 4 kill mereka bawa pulang dengan hanya mengorbankan 1 pemain mereka saja. Ya, kita bakal lihat juga dari tim yang terpaksa meng-HBD lawannya. Dan langsung mendapatkan kill juga kali ini dari seorang Baiko Wali. Mendapatkan kill pertama bagi timnya. 11 tim tersisa, 30 jam masih live. Kita bakal lihat apakah tim-tim yang bertahan bisa sampai akhir pertandingan kali ini. Karena cukup banyak tim yang mulai tertumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Jarang gue Tim yang lihat. mulai kehilangan anggota-anggota mereka. NTT tampaknya tinggal menyisakan 3 member cheat ataupun tidak memiliki healing sama sekali. Helm pun nggak ada. Sangat-sangat terbatas ketersediaan perlengkapan yang dimiliki oleh tim bertanding kali ini. Tampaknya NTB, Capo dan juga Rafli bakal bertahan hingga top 11 dan 35 player masih live. Alright, kali ini wah gila granatnya matang banget tadi, bahkan hanya menyisakan Potter. Last man standing yang kali ini sedang melakukan revive. Granat juga terus-terusan dilempar, tidak ada habisnya untuk dilemparkan ke arah tim NTT di bagian belakang. Ada yang sudah mulai men-sandwich. Oh, ini formasi yang tidak terlalu bagus ternyata untuk NTT. Mereka tersandwich dari berbagai sisi, dari arah kiri juga sudah mulai menembak dan itu dia menjadi akhir dari tim daerah NTT. 10 tim tersisa kali ini. Yap, kita bakal lihat dari tim Sulsel tampaknya juga bakal maju ke depan dengan 2 player yang tersisa. Papua pun masih menyisakan 2 player dari tim mereka. Pindah ke arah Paradise tampaknya Bali dan matang. juga Kalbar bakal bertahan dan lempar-lempar bom mulai lontarkan, tapi trade bomb pun terjadi dari Bali dan juga Kalbar. Di push ternyata Roka berani banget untuk melakukan push dan ada covering fire juga yang begitu bagus dan timing yang begitu tepat tadi. Happy birthday yang lainnya. Rules, kananmu ada orang, step sudah mulai terdengar dan beranjak sudah keluar dari bagian dalam rumahnya. 1 happy birthday yang sukses membawa poin untuk dia. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Kalbar tampaknya kali ini masih bermain dengan sangat-sangat galak. Bermain berdempet-dempetan, bahkan kita bakal lihat juga Kaltim dan juga Sulut berperang kembali di ujung-ujung zona. Sementara kita bakal lihat zona pun sudah bergerak masuk 2 detik lagi. Kill confirm dari seorang Ding terjadi dan tinggal misalkan 2 member dari lawannya. Ding tampaknya bakal berperang menembak ke arah dari tangganya. Hope pun melipulkan ke arah lobby dan Extreme bakal bertahan 1 lawan 3. Betul, Sulut pun masih menyisakan 1 pemain mereka di bagian atas, tapi Bali nggak join di fight ini. Mereka hanya menjadi pendengar setia aja di antara pertarungan antara Kaltim dan juga salah satu pemain atau 2 pemain tadi dari Sulut yang berada di bagian utara kali ini. Di bagian atas, di bagian balkon. Betul, di bagian atas. Dia bakal dari Ding juga masih coba mencari lawannya di mana dan tampaknya Ding pun belum bisa menemukan lokasi yang pasti. Tapi tampaknya Bali pun join the fight.
bakal spray down dapetin 2 juga. Rabusta pun dalam posisi knock menyisakan Ding seorang diri. MK14 cuy, jarak deket auto sih legit banget damage-nya, fire speed-nya dan juga peluru 7 itu pasti bakal menyakitkan banget. Oh Ding berusaha kabur tapi ternyata vaulting move yang membuat last man standing dari Bali nggak bisa memberikan counter shoot dengan cepat respon. Betul, Ding pun keluar dari area perperangan menuju ke area yang cukup aman dan memiliki beberapa cover-cover kecil ya untuk menjaga posisi dia. Kiri, kanan semua ada lawan. Ding berusaha bertahan dengan sendirinya untuk menaikkan posisi timnya dia. Oke, 6 tim tersisa. Sementara dari seorang Roka yang sudah mulai memasak granat, lempar langsung bos ke arah smoke-nya. Tapi terdengar tembakan dari sebelah kanan membuat gangguan fokus untuk tim Kalbar. Kali ini Roka bakal bersembunyi di balik batu. 6 kill sudah mereka dapatkan. Damage yang begitu dalam diberikan begitu saja. Kali ini Sulbar berhasil menjatuhkan 1 pemain. Tapi 1 orang yang melakukan proning masih terlihat punggungnya. Namun masih bisa dikontrol dengan sangat baik oleh seorang Roka. Granat dilemparkan, Humble berhasil pindah ke tempat yang lebih baik. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim Kalbar tampaknya bermain dengan sangat hati-hati. Tempat mereka bertahan sangat center circle, dijepit dari semua sisi dan tampaknya mereka harus bertahan pelan-pelan dan Molotov dilempar ke tengah-tengah persembunyian mereka dan bahkan satu player mereka Eoxy dipulangkan ke arah lobby. Oke, Kaltim pergerakannya dari seorang Ding juga sudah mulai terspot kali ini. Oh, 3-way showdown dan Ding dipulangkan oleh seorang Humble. Ini membuat posisi dari Kalbar bakal kelihatan. Kali ini Tinker bakal langsung berdansa di bagian atas dari batunya dengan RDS dan juga M4-nya berusaha untuk mendapatkan pemain terakhir. Humble masih bisa bersembunyi tapi 2 arah yang harus difokuskan membuat Sulbar dipulangkan ke arah lobby. Tapi Humble masih bisa bertahan 1v1 situation antara Sulut dan juga Kalbar. Ya, kita bakal kayaknya juga dari seorang ekstrim bertahan pelan-pelan mengitari batu dan tampaknya yang menangkan adalah Sulut tadi ya. Oke, Sulut yang memenangkan pertandingan kali ini dengan solo tadi ya. Wow, itu dramatis banget sih. Padahal tadi tim-tim di sekitar mereka itu fokus perang duluan, tapi ternyata... Untuk WWCD sendiri sebenarnya didapatkan oleh Sulawesi Utara, tapi untuk total kills yang luar biasa didapatkan oleh Kalimantan Barat, mendapatkan mereka di... Langsung aja kita masuk di match yang ketiga, ini dia Miramar. Yes, kita bakal menuju ke Miramar game ketiga dari total 6 game yang akan dimainkan. Teori dari supply box, teori garis pesawat. Teori sepi di mana? Nah, teori sepi di mana? Banyak banget dan tiba-tiba ngomongin sepi sudah mulai ada baku tembak antara Maluku dan juga Kalsel di mana Noms menerima beberapa cicilan damage, ada tembakan balasan namun masih tercover dengan adanya sebuah lempengan yang membatasi setup mereka berdua. Tapi sepertinya dari Rexa sudah mulai memasak granat, dilemparkan ke sebelah kiri karena ada tembakan dari belakang Nom yang menyelamatkan posisi dari seorang Nom. Yap, kita bakal kayak juga dari tim Kalsel kali ini bakal bertahan, bakal bermain dengan lebih hati-hati. Mereka sudah mulai menyebar juga, tapi kali dengan ada member dari tim Maluku Rexa bertahan dengan smoke, mereka nggak bisa bergerak dengan bebas. Karena mereka belum tahu nih, member-member lain dari Maluku berada di mana saja. Bahkan udah mulai ada yang nge-split ke sebelah kanan, smoke setup sudah dikeluarkan juga, terspot Rexa, nggak ada follow up dari pemain Maluku. Ditinggal seorang diri Rexa dibiarkan, lu kesana sendiri ya lu tanggung jawab. Oh, ini tadi Maluku yang di bawah tadi kan, yang di Losigos ya? Yes, mereka udah nge-split keluar. dua-dua kan tadi? Mereka nge-split dua-dua, tapi kok bisa habis sini ya? Kayak, enggak, 2 orang di Losigos, 2 orangnya lagi di jembatan sebelah kanan yang ke arah Puerto Paraiso tadi. Oh iya iya, dan akhirnya mereka bertemu dengan tim Kalsel yang lagi melakukan pixel HP! Rexa tampaknya bisa keluar dengan nyawa yang cukup sekarat. Kata-kata pasti yang keluar adalah apa? Hit banget. Skaraco! Ini udah tembakan-tembakan dan udah komen-komen Skaraco. Dan tiba-tiba Kalteng ada yang meletup ternyata dan di-push 2 sisi. Danzel mendapatkan 1 pemain dari Maluku. Poin pertama untuk sama poin yang waktu itu perang. Terus sama yang di sebelah kanannya LL tuh. Iya, pakai exit LL Iya, lah. exit LL itu biasanya jadi checkpoint beberapa tim yang penting banget untuk ditahan posisinya. Tapi kalau kita lihat-lihat ternyata ada NTT, ada Citato kali ini yang terjebak di bagian broken wall. Ada Ezio juga yang sudah terknockout, minta untuk diselamatkan. Tapi lihat NTB split mereka bagus banget. 3 titik yang mereka kontrol tapi tiba-tiba di HBD begitu saja. Karena ada pergerakan dari NTT. Wow, NTT versus NTB. Yep, kita bakal kayaknya juga Potter dan juga Rafli. Wah, granatnya! Saling melihat Wadaw! lemparan bom. Tampaknya belum mengenai
oleh seorang Rafli 13, tapi Potter masih menahan pergerakannya, tidak mau terlalu banyak memberikan Mateng buat info. bos. Lemparan bom ke arah kanan, belum menemukan targetnya dan terlihat dua tim ini sudah mulai berkumpul kali ini. Potter menerima flank dari seorang Rafli, di rush ke arah depan, 3 orang depan dia ketembak lumayan low. Backup pun datang dari jarak jauh, tapi Capo menembak ke arah lawannya. Potter yang akhirnya tersungkur karena keluar dari pertahanan, tapi lihat NTB knock 2 player mereka. Akankah muncul rush dari tim NTT? Betul, 2-2 sebenarnya seimbang dari trade knock-nya. Tapi sepertinya dari NTT mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan push. Mereka lebih memilih untuk melakukan revive. Tapi Potter terlalu jauh dari jarak revive-nya. Satu harus dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Citato bertugas sendirian untuk menahan laju push dari 4 pemain NTB. 4 lawan 3, tapi kondisinya dari tim NTB belum melakukan Wah, healing nekat. untuk cowok sopan. Kita bakal lihat Ezio naik ke atas, bakal bertemu dengan seorang Neon, one on one situation. Ezio lumayan low, dari Pekewali juga lumayan low. Kali ini bakal berbahaya banget untuk kedua tim ini. Betul, dan ada close combat langsung didapatkan begitu saja. Ezio-nya tumbang, satu pemain lagi masih bermain di balik sebuah gundukan dan berhasil mendapatkan sebuah trade talk. Bahkan 2 pemain berhasil diamankan. Capo tersisa seorang diri di bagian sebelah sini. Gundukan ada backup juga dari bagian belakang, ternyata 1 lawan 2. Belum sempat di end, hanya memberikan cicilan damage dan ada follow up juga dari seorang JP Kuali. Ya, kita bakal dapatkan dari tim NTT bisa menumbangkan Pelurunya habis. tapi tampaknya dia nggak keluar, pelurunya tertahan somehow. What happened ayah naon kumaha damang pelurunya macet sepertinya. Oli samping dari senjatanya tidak berhasil melicinkan peluru panas dari NTT. Membuat pemain mereka harus tumbang satu lagi. Last man standing akan mengganggu proses revive dan berhasil mendapatkan Capo. Sementara di bagian belakang NTB berhasil melakukan revive. Masih jumlah yang tidak berimbang. 2 lawan 1 dan granat sudah mulai dimasak kali ini. Rafli lempar jauh melambung dan meletup. Menjadi akhir untuk tim NTT. What a nice nade dari NTB. Betul, tanpa kehilangan satupun anggota mereka. NTB keluar dengan 4 kill pada kesempatan kali ini. Ngomong-ngomong, wait. Gue baru mau memberikan sebuah argumen. Tiba-tiba tembakan dari belakang berasap dan lompat dan what? Dia kecelakaan tunggal. Itu jatuh. Last man standing. Last man standing. Jatuh. End. Kelar. Oke, gue kira Ghidorah dapat tembakan terakhir itu Sama-sama. meledakin, ternyata jatuh karena mungkin dia panik ya, nyawanya mulai Di sekarang. belakang kali ini Ghidorah benar-benar memberikan spray kejutan ke arah pemain-pemain dari Gorontalo. Mobil sudah mulai berasap, di spray terus-terusan meletup balon hijau tapi tidak memberikan damage yang banyak ke arah seorang Candice. Tidak menerima damage dari Ghidorah tapi ditembak oleh Sulsel dari arah yang lain. Ini bukan posisi yang bagus untuk Gorontalo. Yap, Yang ini timnya udah dipulangin. Tapi 1 Nyusulnya menit lama. kemudian baru notifnya tuh keluar di kill feed. Oke, berarti delay dikit lah ya. Delay tipis-tipis lah ya, nggak masalah lah ya. Ternyata berpindah ke arah ruangan yang salah, langsung lompat. Yolo banget, ada 1 pemain yang sedang mengokang granat. 1 orang bakal langsung melakukan push, tapi ternyata masih ada orang berikutnya di balik sebuah tembok. Oke, Betul. bukan hal yang bagus. Tapi itu aksi yang heroik banget ya. Iya betul. Solo maju ke arah depan men-take down 2 lawan hampir 3 malah tadi ya. Dan kita bakal kali ini kembali mulai masuk ke zona-zona akhir. Dari 3 kill dia nyumbang 2. Oke, kita bakal kayaknya juga dari tim Sulut masih menembak ke area sekitar di mana mereka mendapatkan kill ke arah tim Kalbar kali ini. Oka dipulangkan ke arah lobby dan tampaknya dari tim Sulut mendapatkan 4 poin di zona kita yang kelima. Lihat begitu ramainya kota ini, begitu banyak tim yang menumpuk di rumah-rumah yang tersedia kali ini. Dan bahkan Papa Bos tampaknya langsung ke take down juga. Tapi menurutku paling enak adalah tim Papua. Lihat posisi mereka, memang di ujung zona tapi high groundnya membuka vision ke semua sisi di dalam LL. Ngebuat R1 pun harus mundur, 2 pemain lainnya masih terjebak di bagian atas. Mungkin Gorontalo bisa mengganggu pergerakan dari 2 pemain Papua yang ada di atas bukit. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Sulsel harus menahan gempuran tim-tim lain karena mereka semua mulai bergerak kali ini ya. Papua tampaknya mulai turun dari arah pegunungan mereka, mulai maju ke depan mereka ada tim Sulut dan ini nih PR-nya, nyebrang jalanan, ini PR-nya berat banget. Tapi kayaknya mereka nggak harus ambil kiri sih, ambil kanan kayak lebih safe. Kalau kita, karena kita ngelihat nih semua setup timnya seperti apa. Kalau dari playernya kan nggak tahu setup musuh seperti apa. Oh bener, dua-dua, Papua 2 turun, 2 di high ground. Ya Memastikan slot dulu. Masih setup yang sama ya yang dilakukan sama tim dari daerah Papua ini. Dan kalau kita perhatikan ke arah Bali yang sudah mulai bergerak, perlahanan pasti mereka benar-benar bergerak tipis-tipis saja, nggak langsung barbar. Ada 1 pemain juga ternyata yang sudah setup di sekitar tim Bali, touchdown ke arah Broken Wall, terpisah dengan adanya 1 tembok tipis saja di sekitar tim dari daerah Bali. Dan ternyata dari Sulut pun langsung bergerak ke arah sebelah kanan, bakal langsung tabrak ke arah R1. Tidak terlindas, tembak dari arah belakang, 1 knockout
berhasil diamankan, double pick dari Papua membuat Sulut bener-bener kocar kacir, hanya Hope yang selamat dan touchdown ke bagian gudang. Iya, kita bakal kali ini banyak banget tim yang berperang di bagian kiri atas circle. Lihat tumpukannya begitu rame. Kill demi kill mulai masuk juga, knock demi knock mulai diperoleh, bom demi bom dilempar. Dan tampak kita bakal lihat kali ini pengikisan massal mulai terjadi. 26 player masih live, 23 bakal player masih live, 10 tim tersisa, knock demi knock pun lagi-lagi terjadi. Tapi apakah tim-tim yang bertahan bisa memaksimalkan posisi mereka hingga akhir pertandingan kali ini? Ya, bahkan dari Kalteng mereka masih cukup tenang walaupun mereka di-push oleh tim lain. Mereka masih bisa bergerak dan bermain dengan tenang. Ada lemparan granat memberikan splash damage. Dari Erwan masih memegang smoke. Dan sepertinya lebih milih untuk melakukan healing dengan bandit sebelum dia paksakan maju dan nge-push ke arah pemain dari Sulut yaitu si Hope. Dan pemain-pemain dari Papua lainnya juga sudah mulai menyusul dari arah belakang walaupun mereka sudah kehilangan satu pemain tapi mereka masih bisa hidup dengan 3 player yang tersisa. Ada satu supply yang cukup menggiurkan untuk tim Gorontalo tapi sepertinya mereka lebih memilih untuk stay di bagian rumah mereka. Yap. Oh, di-push nih. Kita bakal lihat ini Erwan pelan-pelan buka pintu, tembakan ketahuan terdengar. dong. Ada musuhnya di dalam dan Erwan mulai mencari posisi lawannya di dalam bangunan. Muter-muter ketemu by one tapi Erwan yang tertumbangkan kali ini. Backup mulai datang, Alnar maju dengan tembakan burstnya menumbangkan lawannya dan mengamankan satu rumah. Ya, gue agak deg-degan karena tadi follow up-nya sedikit terlambat tapi untungnya masih bisa diselamatkan untuk setup push yang mereka lakukan. Kita bakal berpindah ke arah Bali di mana Bali sudah mendapatkan 2 kill. Ditya sedang terknockout dan sudah, dia yang nge-revive ya. Dia yang nge-revive karena temannya sedang terknockout. Mereka masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Tiba-tiba tinggal 7 tim dengan 15 orang yang masih hidup. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Bali tampaknya harus maju 27 meter lagi ke arah depan. Lemparan bom melontarkan menuju ke arah lawannya dalam upaya random bom ya, spam bom ya. Dan upaya menemukan posisi lawannya. Awas itu jangan sampai kepantul sih bencana cuy. 3 orang mepet ini soalnya tapi ada tembakan dari rumah seberang. Bali masih belum aman posisi mereka saat ini, cukup dekat juga dengan Sulbar di mana ada Tinker yang sedang melakukan pounding dan Nits yang bagus banget dari Eros. Kalteng memberikan distraction yang sangat baik mengantisipasi setup yang sedang dilakukan oleh tim Bali. Yap, kita bakal tanya juga dari tim Kalteng tampaknya masih harus bertahan. Di mana Bali juga masih perang dengan tim Sulbar. Dan mereka bakal mulai lontarkan juga Papua. Masuk dalam satu tempat yang cukup enak, tinggal nyayur kiri dan kanan mereka. Dari Bali harus coba untuk revive. Tembak-tembakan diterima juga oleh seorang Ditya. Tapi berhasil menutup angle shotnya dan mencoba untuk mengamankan temannya. Gila, dari berbagai macam percobaan yang mereka lakukan, satu knock masih bisa ke revive. Saat ini Bali mungkin ya menjadi salah satu tim yang masih utuh dan wow, membuka vision untuk Gorontalo dari belakang free shoot tadi. Betul, itu tadi udah adu aim doang, tapi tampaknya Erwan pun ter-take down oleh seorang King Stark kali ini. Dan tampaknya kita bakal cukup banyak tim yang sudah dalam kondisi yang cukup pincang ya. Oke, Lotos, Haitos tadi yang gagal dilakukan oleh King Stark. Ternyata nggak sampai ke arah pertahanan dari daerah Papua. Gorontalo dan Papua udah tipis banget jarak mereka. Bali punya PR, nyebrangnya gimana kalau zonanya bouncing ke arah tim Papua. Lempar granat lagi akan segera meletup. Apakah cicilan damage bakal masuk? Ternyata tidak. Tapi 2 granat sudah mulai dilemparkan dan ada 1 granat balasan, 2 granat balasan untuk menghentikan dan memperlambat. Oh, itu granatnya matang, meletup dan memberikan 50% damage ke arah King Stark dan ada follow up damage juga yang datang. 1 ter-knockout di tengah jalan. Ada kejutan tembakan dari arah sebelah kiri. Kalteng join the fight. Ternyata nyebrang jalan cukup berbahaya. Kita bakal lihat apakah Zen bisa lewat kali ini menggunakan timing, reload, timing, revive. Dan akhirnya Zen berhasil menerobos. Jalanannya berbahaya tapi berapa lama dia bisa bertahan karena nyawanya cukup sekarat. Gak ada cover juga. Papua di lain sisi hanya dengan sisa 2 anggota mereka, Erwan juga Ghidorah, bertahan di dalam satu bangunan cukup terbuka dari 2 angle yang berbeda. Ada Gorontalo, ada Maluku, ada Bali, Papua. Kalteng masih bertahan hingga zona kita yang ke-8 kali ini. Wow, ini udah sampai zona ke-8, tinggal 1 circle lagi untuk menyelesaikan semuanya dan ternyata 1 pemain dari Bali terspot yang sedang melakukan proning di pinggir jalan. Bahkan Ditya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ghidorah mendapat point kill untuk tim Papua. Dan kali ini Papua harus bisa menghalangi laju dari Kalteng yang akan datang dari sebelah kiri. Iya, kita bakal lihat juga dari Ghidorah masih bertahan. Tapi lihat, sekeliling mereka cukup banyak lawan yang sudah mendapatkan informasi bahwa ada yang dalam bangunan tersebut. Dari Bali, Zen bertahan seorang diri Molotov pun lempar tapi belum bisa menumbangkan Ghidorah. Betul, tapi cicilan damage lumayan. 1 entry, bahkan trade knock pun terjadi dan Erwan pun terbakar. 1 orang dipulangkan menuju ke arah lobby, ada tembakan menuju ke arah temannya sendiri. Untungnya PUBG Mobile tidak ada friendly fire. Betul, tapi kita bakal dapat dari Erwan bisa bertahan menggunakan first aid dalam upaya meng-heal dirinya dia sendiri. Berbahaya, ke arah ke kiri. Wah, timing.
Timingnya terbaca, mungkin healingnya kedengeran langsung dimajuin tadi. Gila, dia dapat momentum dengan pendengaran yang begitu bagus. Super, punya pendengaran yang begitu super untuk last man standing dari Gorontalo. 1-1-3. Dengan pendengaran bak seorang kelelawar tadi, Bu Yoi. langsung mendengar healingannya dimajuin dan mendapatkan killnya. Gokil, itu responnya cepat banget sih. Begitu gak denger bunyi, cep, wah Maju langsung. dia. Wah, healing tau dia, langsung dibabat habis ternyata. Pendengaran yang begitu bagus, tapi ini hal yang menyulitkan untuk pemain yang menyisakan, untuk tim yang menyisakan satu pemain mereka. Tapi Carlton punya 10 kill, ini jumlah yang luar biasa banyak. Kalau dia bisa finish dengan WCD, ini bakal jadi point yang luar biasa banyak sih. Ini bisa dibilang paling enak sebenarnya Gorontalo loh. Temboknya dia tuh letter L. Ya, dari 2 angle ketupan dan Betul. kayaknya dari musuh, ini saling nggak ngebaca loh. Ini paling enak buat Gorontalo sebenarnya. Si Super sabar dikit aja. Nomor 2 lah minimal. Ini si Zen udah pasti bakal dipaksa keluar dari komponnya dia. Sementara nempel Super tembok masih bisa nempel tembok. Asalkan Zen-nya kelar duluan. Karena ada satu celah kecil tuh. Temboknya bolong dari arah Zen ke arah Super. Wah, dibakar molotov tapi untungnya nggak connect. Tapi ternyata Super sudah mulai mengeluarkan step. Ada push yang dilakukan oleh Carlton kali ini. Dan sepertinya dari Bali juga sudah mulai keluar. Zen terbakar tapi masih bisa bertahan. Ini dikira mungkin 3 lawan 2. Tapi ternyata dari arah tim yang berbeda. Yang healing di belakang juga ternyata termakan oleh zona. Jump shoot tipis karena Broken Wall masih belum bisa mendapatkan last man standing. Dan ternyata satu pemain kembali diamankan. Ini benar-benar histeris banget dan double pick. What? 1v1 situation antara Bali dan juga Carlton. Jump shoot yang gagal dan Bali mendapatkan winner chicken dinner. Dramatis. Kesabaran yang begitu bagus dari seorang Zen. Kesabaran yang membuahkan WWCD. Dengan kesabaran yang menahan step. Dengan kesabaran yang menahan tembakan. Trigger di situ. Untuk posisi pertama, walaupun Kalimantan Tengah mendapatkan posisi atau hashtag kedua, tapi dengan kill points yang luar biasa, 10 kill points dan placement di 12 points, mereka mengumpulkan total 22 poin.